Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai AI with Prolog. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, yaitu Sipa Yudhistina Kolbina Insani dengan NPM 217066024. Selanjutnya ada Aulia Melda Meldiawati dengan NPM 217066019. Dan yang terakhir ada Intan Restu Ayunintias dengan NPM 217066016. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian prolog. Prolog adalah bahasa pemrograman logika atau bahasa pemrograman non-prosedural yang diciptakan oleh Alain Kolmeraur dan Robert Kowalski pada tahun 1972. Prolog merupakan singkatan dari Programming in Logic. Bahasa pemrograman ini memungkinkan pernyataan logika alih-alih rangkaian perintah untuk dijalankan komputer. Prolog banyak digunakan dalam pengembangan artificial intelligence atau AI dan pengembangan sistem pakar atau expert system. Untuk selanjutnya, adapun ciri-ciri bahasa prolog yaitu bahasa pemrograman logika atau bahasa pemrograman non-prosedural dapat digunakan dalam pemrograman dalam bidang kecerdasan buatan, sistem pakar, dan komputasional linguistik. Terdiri dari kumpulan data-data objek yang merupakan suatu fakta dan selalu bernilai benar. Terdiri dari 3 bagian, yaitu fakta dan relasi, aturan atau rules, dan pertanyaan atau query. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Intan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai aplikasi SYI Prolog. Aplikasi SYI Prolog adalah implementasi open source bahasa pemrograman Prolog yang biasanya digunakan untuk mengajar dan aplikasi web semantik. SYI Prolog memiliki seperangkat kaya fitur, perpustakaan untuk pemrograman kendala logika, multi-threading, unit testing, GUI, dan dokumentasi yang ekstensif. Kemudian, SYI Prolog dapat digunakan untuk membangun sistem pakar, aplikasi web semantik, dan aplikasi lainnya yang memerlukan pemrograman logika. Aplikasi SYI Prolog juga dapat digunakan untuk memahami representasi pengetahuan. Selanjutnya, mengenai instalasi dan pengenalan lingkungan kerja SYI Prolog. Pada tahapan instalasi, pada tahapan pertama yaitu download aplikasi SYI Prolog. Download aplikasi SYI Prolog dapat dilihat di website www.syiprolog.org. Kemudian tekan download dan pilih SYI Prolog. Lalu klik stable release. Setelah itu download di versi aplikasi dengan device yang dipakai. Di sini kami memakai SYI Prolog 9.041 untuk Microsoft Windows 64 bit. Kemudian checklist I understand dan download di bawahnya yaitu download.twipsl 9.041 itu. Kemudian tunggu sampai unduhan selesai. Setelah unduhan selesai, kemudian kita akan menginstal SYI Prolog. Buka file SYI Prolog, kemudian pilih Next, pilih I agree, pilih Next lagi, kemudian bisa dipilih 4 folder yang akan disimpan, di mana, kemudian Next, kemudian Next,
next lagi, dan install. Tunggu sampai unduhan selesai, instalan selesai. Kemudian finish. Kemudian untuk tahapan selanjutnya kita akan melihat tools apa saja yang ada di SYF Prolog. Kita klik dulu SYF Prolog-nya. Di sini ada tools new yang digunakan untuk membuat file baru. Kemudian ada tools edit yang digunakan untuk mengedit file yang sudah dibuat. Dan kemudian tools konsul yang digunakan untuk mengimport kode sumber Prolog dalam program Prolog yang sedang berjalan. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Intan yang sudah memaparkan pembahasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aulia Melda Meldiawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kasus yang kami ambil, yaitu sistem pernapasan adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungannya. Pernapasan merupakan fungsi fisiologis yang sangat penting bagi kesehatan manusia, namun banyak penyakit dapat mengenai sistem pernapasan, termasuk sesak napas yang sering disertai gejala seperti batuk, pilek, atau nyeri dada. Sesak napas adalah masalah kesehatan umum yang dapat berkaitan dengan berbagai penyakit, mulai dari alergi hingga kondisi serius seperti asma, bronkitis, atau infeksi saluran pernapasan. Mendeteksi penyakit sesak napas pada pasien adalah langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan dan perawatan kondisi ini. Diagnosis yang dini dan tepat sangat penting untuk memberikan perawatan yang sesuai dan memastikan pasien mendapatkan bantuan medis yang dibutuhkan. Kemudian solusi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, telah dibuatnya sebuah sistem diagnosis sesak napas. Ini merupakan sebuah program yang bertujuan memberikan panduan awal dalam mendeteksi penyakit sesak napas yang mungkin dialami pengguna. Program ini akan meminta pengguna untuk menjawab serangkaian pertanyaan sederhana guna memahami gejala apa yang dialaminya. Program tersebut menggunakan metode inference forward chaining berbasis Prolog untuk menarik kesimpulan tentang jenis penyakit sesak napas yang mungkin dialami berdasarkan gejala yang telah diinputkan oleh pengguna. Nah, untuk selanjutnya yaitu demo aplikasi sistem diagnosis sesak napas pada SYI Prolog. Nah, di sini kita membuka aplikasi SYI Prolog, kemudian pilih konsul, lalu pilih file program yang sudah dibuat. Ini adalah program Prolog sederhana yang kami buat, di mana program ini terdapat sebuah predikat diagnosis yang dimana akan memulai proses deteksi penyakit sesak napas, di mana mengeluarkan pesan awal yaitu deteksi penyakit sesak napas dan jawab dengan ya atau tidak. Kemudian memanggil predikat periksa untuk mengumpulkan gejala dari pengguna, kemudian menghitung diagnosis dan mengeluarkan hasilnya. Kemudian terdapat fakta. Nah, fakta di sini adalah pernyataan yang menggambarkan hubungan antara objek atau konsep dalam pengetahuan program. Fakta dinyatakan dalam bentuk diagnosa. Fakta di sini digunakan untuk menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada pengguna dan hubungan antara gejala dengan penyakit yang mungkin dialami pengguna. Kemudian ada aturan. Merupakan pernyataan yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan predikat. Aturan dinyatakan dalam bentuk hasil di mana digunakan untuk menentukan hasil diagnosa
berdasarkan gejala yang telah dicatat. Aturan di sini digunakan untuk menghubungkan kombinasi gejala tertentu dengan penyakit yang mungkin dialami pengguna. Pada aturan di sini, program ini hanya dapat mendiagnosa penyakit alergi, asma, infeksi saluran pernapasan, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit pneumonia, kemudian dan penyakit emboli paru. Nah, untuk contoh programnya itu mari kita coba mencoba programnya. Di sini ketik cek gejala untuk menjalankan program, maka akan muncul predikat awal. Nah, di sini kita akan mencoba mendiagnosis penyakit alergi, salah satunya ya. Dan di sini alergi di mana pengguna dinyatakan mengalami alergi yaitu dengan di mana memiliki gejala batuk, gatal, bersin, dan pilek. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, apakah Anda mengalami sesak napas yang datang dan pergi, terutama pada malam hari atau dini hari? Tidak. Lalu, apakah Anda mengalami batuk? Iya. Apakah disertai dahak? Tidak. Lalu, apakah hidung Anda terasa gatal? Iya. Sering bersin baru-baru ini? Iya. Mengalami pilek? Iya. Mengalami suara siulan? Tidak. Mengalami nyeri dada atau ketidaknyamanan di dada? Tidak. Lalu mengalami sakit kepala? Tidak. Mengalami demam? Tidak. Apakah merasa lemah letih atau memiliki kelemahan yang berkepanjangan? Tidak. Maka program akan mendiagnosa bahwa pengguna mengalami alergi. Contoh lainnya yaitu penyakit bronkitis. Kita ketik lagi gejala. Lalu di sini bronkitis memiliki aturan yaitu di mana pengguna mengalami batuk, berdahak, pilek, mengi atau suara siulan, kemudian nyeri dada. Nah, apakah Anda mengalami serangan sesak napas pada malam hari? Tidak. Mengalami batuk? Iya. Sertai dahak? Iya. Lalu merasa gatal? Tidak. Bersin? Tidak. Pilek? Iya. Suara siulan? Iya. Ketidaknyamanan di dada atau nyeri dada? Iya. Sakit kepala? Tidak. Mulai demam? Tidak. Kepanjangan? Tidak. Maka program akan mendiagnosis pengguna mengalami penyakit bronkitis. Nah, bagaimana jika pengguna menginputkan diagnosis yang tidak ada pada contoh hasil diagnosisnya, maka akan muncul pernyataan maaf tidak dapat mendeteksi penyakit. Mari kita coba kembali cek gejala. Misal kita hanya mengikutkan pada sesak napas malam hari dan batuk saja, yang lainnya tidak. Nah, maka program akan mengeluarkan hasil
berupa kalimat maaf tidak dapat mendeteksi penyakit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia Melda Meldiawati yang sudah menyampaikan pembahasannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.